Di Sumatera Barat memang saya banyak bantuin sahabat-sahabat saya kemarin sama Ustadz dari Sulaiman mau Sulaiman. mau bangun masjid di sana. Waduh. Ya mau bantuin pembangunan masjid. Insya Allah tapi agak ditunda sedikit, tapi masih on progress. Kami ini orang-orang Bugis memang belajar banyak dari orang-orang Minang. Oh gitu. Iya. Diskus ya, itu band progresif sebenarnya. 2005. Itu tur di mana ya, Nak? Eropa. Di Eropa. Kita main di Swiss dan Jerman. dan Jerman ya. Saya waktu itu ikut diskus mewakili budaya Makassar. Ada perbedaan pendapat antara Fadly dengan Piyu, ya. Ada satu band gitu ya. Ya, padahal tentunya kalian juga cukup intens kan ketemu latihan apa segala macam, tapi dalam berpendapat berbeda ini. Iya. Itu gimana? Iya. Memang sebenarnya justru perbedaan itu yang bikin sebenarnya padi itu bisa bertahan sampai hari ini sekarang, ya. 28 tahun ya. Iya. Jadi sampai sempat saya bilang juga waktu datang di DPR, maksudnya atau kita ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, keyakinan aja berbeda kita nggak masalah, apalagi hanya pendapat aja gitu. Tapi yang pasti kita kan satu yang saya pahami dan saya yakini kita sama-sama cari solusi yang terbaik. Padi itu punya tugasnya masing-masing memang. Itulah yang membuat Padi kuat. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Oke, ketemu lagi di Ambo Kadri. Sebentar lagi, 10 menit, 15 menit lagi, kita buka puasa. Gimana kesannya puasa? Puasa kan? Puasa. Ada teman gue suka puasanya cuma setengah hari, namanya Rustam. udah mau mulai ya, zaman masa kecil dong artinya itu ya. Belajar puasa gitu. Oke, nanti Tam. Karena ini kan podcastnya banyak ditonton orang. Jadi tahun ini jangan setengah hari puasa. Yang penuh lah. Oke, tepuk tangan untuk Fadly Padi. Gue kalau lihat Fadly itu apa namanya, aura itu aura orang baik, Tam. Mudah-mudahan bisa terpengaruh juga kepada orang-orang itu pengaruh loh. Orang-orang kalau kelihatannya penampilan baik itu di sekelilingnya. Pengaruh ke Kadri. Terhadap sekeliling tuh bagus banget gitu dampaknya. Fadly ya kita mau cerita-cerita banyak hal mungkin ya. Ada beberapa hal yang saya catat. Tapi mungkin untuk yang pertama saya pengen tahu apa kabarnya sama Padi. Gue lihat kan kemarin itu baru konser ya. Konser apa? Ulang tahun apa ya? Ulang tahun dan keluar album baru. Rilis album baru. Iya. Apa nama? Album ya? Album berapa? 10 lagu? 8 lagu. 8 lagu. Oke. Jadi kita alhamdulillah kemarin bikin konser 28 tahun ulang tahun Padi dan kita merilis album 28 Padi. Album 28 tahun. Oke. Keren. Dan genre dan warna musiknya sama seperti tanpa keyboard tetap ya? Tetap tanpa keyboard. Kecuali additional kali ya? Iya, ada additional keyboard dari. Dan sekarang namanya Padi biasa atau Padi Reborn lagi? Padi Reborn. Memang perlu branding Reborn tersebut? Iya, kalau teman-teman sih bilangnya ya pakai Reborn atau enggak sama aja karena orangnya sama. Orangnya gitu. sama ya, oke. Cuman memang ya ada di Sobat Padi juga, di teman-teman yang lain bilang kenapa sih pakai Reborn, kenapa? Kalau mas-mas di Padi memang lebih pikirnya karena kita pernah vakum. Berapa tahun itu vakum? 7 tahun udah. Menarik. 2010 sampai 2017. Ya kayaknya gue cukup mengamati saat itu karena saya main sama Rina. Rina tuh kalau salah yang bantu musik kimia ya. Novita, ya. Jadi pada saat itu ada transisi di musik kimia ya. Iya. Jadi musik kimia itu kalau nggak salah gitarisnya siapa ya? Stefan Santoso, iya. Menggantikan Piyu. Jadi 2 gitaris Padi nggak ikut di musik kimia. Oh, dua-duanya nggak ikut? Iya, satu gitaris aja. Oke. Dan musik kimia itu juga sempat membuat lagu lagu Kolam Susu apa Nusantara? Kolam Susu. Oke. Ya, lumayan banyak. Tanah Air kita cover lagunya Ibu Sud dan bikin karya sendiri juga. Dan kemudian waktunya berjalan kembali lagi ke Padi Reborn ya. Dan saya pikir sayang sekali ya band
band sekelas Padi, dan itu kan sejak tahun 90 berapa ya? 93? 97. 97, Iya. oke. 97 berdiri. 97 berdiri di kampus di Unair Airlangga. Pada saat itu udah masih di kampus apa udah Masih di kampus, semuanya Oh, masih di oke. kampus ya. Oh, oke. Jadi Tapi emang pada saat itu udah mulai skripsi, kami udah mulai masuk ke Lu masuk tahun berapa di situ? 93. 97. Dan itu satu angkatan apa beda-beda? Eh, Enggak, beda-beda. Beda-beda? Beda-beda. Oh. Mas Piu yang paling senior, Mas Rindra, habis itu saya dengan Mas Ari seangkatan. Paling muda malah Mas Yoyo. Yoyo juga dari UNER. Iya, iya dari UNER juga. Jadi 55-nya dari UNER. Di UNER. Oh, keren banget ya. Satu lagu yang saya ingat itu ya selain yang sekarang itu kan ada sang apa namanya? Sang penghibur. Sang penghibur ya. Tapi sebelumnya tuh ada yang lagu Kasih Tak Sampai itu ya. Kasih. Itu lagu bagus banget ya. Ciptaannya Mas Piu bikin Piu, liriknya. sendiri? Iya, Sendiri? liriknya Oh, Mas oke. Piu. Cuman kita semua saya ikut bantu bikin notasi, pada saat ngerapiin. membuat lagunya. Aransemennya teman-teman di Padi. Dan rencana Padi tentunya diharapkan akan terus ya. Apa namanya? Amin. Dengan album ini. Kenapa nggak single-single ya? Langsung album. Iya, karena kalau buat lucu-lucuannya sebenarnya Mas Rindra bilang, kita bikin album aja yuk. Apain, kita kan udah niat dari sebelum pandemi, kita udah kumpulin lagu gitu ya, udah mau rekaman, tiba-tiba pandemi kita berhenti. Kita jangan mikir single deh, mikir album aja. Iya. Bercandanya Rindra bilang, ini album sebelum Perang Dunia Ketiga. Temanya apa? Ada yang berkaitan dengan perang atau? Ada juga, bukan perang sih, lebih kemanusiaan. Oke. Tapi lebih banyak interpersonal, jadi hubungan yang mungkin saya lihat hubungan ya sebenarnya bisa diartikan terserah yang mendengarkan, cuman lebih banyak memang interpersonal dengan di usia-usia kita sekarang yang sudah melewati banyak hal dalam cinta dan ya patah hati dan lain-lain. Ya Fadly, gue makin kenal gitu ya. Setelah banyak bicara juga mengenai masalah hak cipta gitu ya. Dan karena juga punya pandangan sendiri dan berbeda dengan anggota daripada band sendiri yang kemudian menjadi ketua daripada aksi. Sementara lu ada divisi gitu ya. Karena pengalamannya juga selain pengalaman panggung, Fadly juga merasakan bagaimana mencari uang dari tadi sempat ngobrol. Pernah di kafe juga ya? Lu Pernah main di kafe? ya. Di kafe apa tuh? Di hampir semua di Surabaya. Waktu itu saya mulai dari semester 3 atau semester 4, ya mulai sekalian belajar juga, belajar bekerja, dan paling utama sih belajar banyak genre musik di situ. Ya, belajar banyak genre musik di 3 tahun dengan nama bandnya Master Key. Siapa aja tuh? Band. Itu sekarang ada beberapa yang sama Ocha sama Rosa jadi pengiringnya. Jadi ada Dendi Lasaido, almarhum Wino. Dendi Lasaido. Iya. Almarhum Wino, Heriawan, Nyoman, ada Mas Denny Ireng, ada Mas Cahyo, iya. Itu sahabat-sahabat. Drummernya bukan si itu ya, si siapa, Hengki ya? Almarhum juga? Iya, setelah saya keluar, Mas Hengki almarhum Oke. masuk di... Jadi lu ngerasain bagaimana nyari duit di kafe? Pagi kuliah, malam kerja. Menarik, ya. Iya. Terus sampai akhirnya lu bisa ke Padi itu gimana? Ketemu festival band di kampus apa gimana? Kita memang pada saat itu di Unair waktu itu memang musik lagi banyak festival di dalam kampus sendiri, bahkan di kampus-kampus yang lain ya. Jadi di kafe saya main sama Mas Riki, di kampus saya bikin band juga, band buat hobi-hobi idealisme lah. Saya punya band sendiri, Ari punya band sendiri, Mas Piu juga punya band sendiri, Rindra juga punya band sendiri. Itu kita ketemu lah, saling lihat-lihatan, dan pada saat tahun 96 akhir, Mas Ari dengan Mas Piu bilang, kita mending ngajakin saya, kita mending bikin rekaman serius yuk. Udah capek kita keliling kampus. Itu masih di kampus tapi ya? Iya, masih di kampus. Main di kampus-kampus. Akhirnya
Saya diajak Mas Ari, Mas Piu Mas Ari ngajak Rindra, terus saya ngajak Yoyo. Yoyo waktu itu baru balik dari Potlot waktu itu. Yoyo di Potlot. Yoyo dulu di Oke. Potlot, terus balik ke Surabaya kuliah di Unair. Ini UNER-nya satu fakultas, FE. Mas Rindra yang Fakultas Hukum. Oh iya, Rindra. Rindra. Ridra apa Rindra ya? Rindra. Rindra, iya. Dan dia itu istimewa juga karena dia sudah notaris juga. Oh iya, gue pernah Jadi- ngobrol sama dia juga. Oh gitu. Iya. Dan sebenarnya none of you gitu yang menjadi profesional di kantoran itu nggak ada ya? Semuanya musisi. Semuanya memang mimpinya Gila. jadi musisi memang. Itu keren sih. Iya. Berani untuk ngambil Pilihan. sikap gitu ya, Iya, ngambil pilihan. Tapi waktu itu lu waktu single apa namanya album pertama itu langsung ngehits, ada yang hits dan masih di kampus apa gimana? Waktu album pertama hits, saya akhirnya terundur skripsinya. Jadi Oh, agak tapi panjang. berarti masih di kampus. kuliah, Oh, masih di kampus. makanya lu terganggu karena emang Iya. ya gue juga ngerasain sih teman-teman juga kayak Adikela tuh kan gue memonitor itu karena sama-sama kita di Fakultas Hukum UI. Adi itu akhirnya memilih untuk menjadi musisi karena Iya. keburu top itu club project-nya waktu dia di kampus. Gitu ya. Kalau saya dengan sedikit tekanan dari Bapak almarhum, akhirnya selesai juga. Jadi bukan lulus ceritanya, lolos. Lolos dari kampus. Gue juga sama sih sebenarnya. Sorry, kalau Onca bilang gue tuh lolos Fakultas Hukum UI. Iya. Tapi kalau gue memang tergantung situasinya sih pada saat itu. Kalau lu ngeband di kampus dan kemudian band lu itu udah right on track, Iya. akhirnya lu sampai kepada pengambil keputusan gitu. Adi kan sama gue kan di Makara Band. Tadi Makara Band itu terlalu rock. Jadi begitu akhirnya beda sama dia waktu Iya. di KLA. Iya. KLA tuh tawaran jobnya banyak banget. Iya. Sampai akhirnya gue mau jadi musisi. Tapi kalau teman-teman yang lain di Makara nggak ada yang jadi musisi. Oh, kecuali Hari Mukti sama Agus Anhar. Yang lain, ya, karena sangat tergantung dari situasi pada saat Situasi itu. pada Gitu. Dan itu terjadi di teman-teman padi. Ya kan, ya. Ini kita udah buka puasa tadi, udah beduk ya? Oke. Siap-siap. Oh. Jadi iya. kita panggilkan chef, mana chef? Kate Rustam Saniago. Wih, dikit. Jadi nih, Allah. gua masak khusus spesial nih buat Waduh. padi-padi. Terima kasih Ini banyak. diikuti dengan Bansi. Benar. Bansi. Jadi Bansi. ini kita hari ini goreng ikan Billy. Billy. Oh. Billy. Ikan Billy itu ikan kecil dari Danau Singkarak. Oke, di Danau Singkarak kan? Iya, gue ingat. Yang apa namanya paling enak di ikan Billy ini rasanya nggak heavy dia, nggak berat. Oh, oke. Jadi kalau makan ini Nggak ringan. bare, nggak bare. jadi nggak begah gitu. Oh, Nggak oke. begah. Nggak begah karena light. Ini bisa dipakai cemilan kali ya? Iya, bisa juga cemilan, kemudian juga bisa dipakai tepung. Tapi Oh. lu kalau pakai tepung, lu nggak dapat sensasi Iya. crunchy-nya. Oke. Iya, iya. Kalau lu lama di Originalnya, Surabaya, ya. ini sebenarnya kalau Surabaya namanya wader. Wader. Ya. Ikan wader tuh sama dengan ikan Billy. Oh, kan wadah. Ini cara gorengnya apa segala Ya, macam? jadi sebenarnya sederhana aja. Jadi ikan Billy, kemudian lo goreng kering ya dengan minyak panas gitu, ya. Kemudian kalau sambelnya seperti biasa lah. Iya. Balado biasa ya? Balado biasa gitu. Ya, ya. Dan masak sambelnya seperti di masakan Padang itu lo kalau untuk ikan Billy sambelnya harus matang. Oh, Jadi lu Iya. nggak bisa masak- mentah. Bukan, jangan setengah matang. Oh, asik. Jadi lo dapet apa namanya Minyak. Aromanya. Aroma asli. sambelnya. Ayo Kira-kira coba, gitu aja tuh. yuk, coba kita ini. Coba silakan di ini ya. Di. Udah Rustam. Siap. Kalau Mbak Doi makan jangan malu-malu. Nanti dia Oh ini makannya. pasti nih berbuka juga. Siap. Berbuka. Terima kasih banyak. Kita dikit-dikit dulu Berbuka berbuka. ya. Iya. Lagi ada nasi. Bang Nasi, nasi. Kate Rustam, udah Rustam. Kadia. Silakan sambil Siap. kita ngobrol apa Cobain. kita cobain ikan Billy. Jadi gue denger lu juga ada pengalaman tertentu ya. Tadi kita udah ngomongin padi, musik lu, pengalaman tertentu sama Sumatera Barat ya. Iya. Jadi Pengalaman. gimana cerita? Di Sumatera Barat memang saya banyak bantuin sahabat-sahabat saya kemarin sama Ustadz dari Sulaiman mau Dari Sulaiman.
Ya, mau ya. bangun masjid di sana. Waduh. Ya, mau bantuin bangun pembangunan masjid. Insya Allah, tapi Masya agak Allah. Ya. ditunda sedikit, Oh, oke. tapi masih on progress. Ya, di daerah mananya tuh di apa namanya di Di Batu Sangkar. di Batu Sangkar. Iya, di Oh. Batu Sangkar. Wah, itu indah banget Batu Sangkar Indah itu. sekali, Saya ya. pernah dari Solo Indah sekali. mau ke Bukit Tinggi lewat Batu Sangkar, Istana Pagaruyung. Pagaryuang. Jadi betul. sering ke sana juga dong. Sering ke sana, sekitar ya 2 tahun lalu sampai tahun lalu ya. Ini seperti bahasa balado kalau sama Balwi juga kayak gini ya, Rustam ya. Oke, makan dikit, icip-icip. Cip-cip. Puasa kan lapar kan? Iya. Bang Padi nanya dong. Yes, sambil kita makan. Ya. Kalau inget Padi tuh inget konser Padi bersama satu band bule. Di mana waktu itu penontonnya fansnya lebih banyak fansnya Padi dibanding bule. Itu band apa ya? Ash, band dari Inggris dari Peristiwa itu legend banget tuh soalnya. ya Gimana itu? 2002 2003. Penontonnya Padi semua. Bandnya kalah. Tapi bandnya Ash juga band alternatif ya, band alternatif dari bukan Inggris sih, kalau nggak salah Scotland, tapi memang band alternatif. Lagu hitnya itu Girls from Mars dengan Shining Light. Ya. Itu konsepnya Padi sebagai opening atau memang dual meet? Mas Adri Subono bilang ini judulnya Join Bareng Ash karena kita mau tempatkan Padi sebagai band headliner juga. Headliner jadi bukan juga, cuma oke. pembuka. Ya, Jadi ya. kita terakhirnya join main Iya, bareng. soalnya kalau sama jadi Ash. opening itu kadang-kadang kayak waktu lu main jadi opening itu kan suka ditekap, dikecilin tuh. Ada aja soalnya. Terutama gitarnya ditekap di. Kayaknya terus begini terus. Kayaknya dia waktu nyanyi tadi suaranya kecil. Suara Padi yang gede. Oke. Satu lagi, Dli. Ya, boleh Makasih silakan. banyak. Di kalau di makan di Kota Padang Ya. itu walaupun lo makan di apa namanya di restoran namanya restoran family bayar. Ini joknya sering, tapi Iya, masih Bang. lucu. Di restoran Bundokan doang pun lucu bayar. Walaupun family. Walaupun family. Gimana family kok bayar gitu? Ini joknya lucu nih kayak Lilo. Ulang-ulang tapi tetap lucu. Bener. Family padahal ya. Kita ketawa untuk menghormati. Kalau nggak lucu kita kritik sendiri. Ketawa. Oke, selamat makan nih. Terima kasih banyak. Selamat buka puasa. Dri. Ya. Terima kasih banyak. Adli banyak main macam-macam sih, nah. Termasuk waktu dia masuk ikut Diskus ya, itu Diskus, band ya. progresif sebenarnya. 2005 Itu tour di mana ya, Nak? ke ini Eropa. Di Eropa. Kita main di Swiss dan sama Jerman. dan Jerman ya. Iya. Saya waktu itu ikut Diskus mewakili budaya Iya. Makassar. Makassar. Ya, bawa Jadi kita jadi aransemen musiknya ada bau-bau Makassar iya juga dan tradisional. musik, ya. Iya pui-pui. Iya. Dan itu segala macam. Tapi basic lu sebenarnya rock ya. Apakah ada vokalis tertentu yang menjadi favorit lu? Banyak banget sih. Udah cuman memang saya tumbuh di musik rock, pop rock 80-an dan 90-an, terutama 90-an yang awal. Jadi masa kecil saya selain Omai Rama, Iwan Fals, God Bless di Indonesia ya. Saya dengar pop-popnya juga, walaupun nggak banyak karena saya di kampung. Udah. Terus kalau barat yang paling banyak berpengaruh ya Michael Jackson, Phil Collins dengan Michael Bolton, Whitney Houston. Itu saya ingat SMP beli album itu dan itu saya putar terus karena pertama kali ke Bali dapat kaset itu dan itu jadi album favorit saya. Kalau kayak misalnya David Bowie, Freddie Mercury, Freddie Mercury kenal jauh lebih sebelum Michael Jackson malah. tadi Karena kita di mau daerah- duet lagu itu ya. Too Much Love Will Kill You. Itu masalah. Sayang tadi kita akhirnya memutuskan untuk lagu yang lain. Suatu saat mungkin. Bi. Satu saat Ya, ya. kalau ada event lagi yang Ada. bikin, saya ikutan. Thank you, Bro. Kembali lagi bahwa lu juga ternyata banyak kegiatan aktivitas sosial lu, ya. Termasuk
aktivitas sosial keagamaan yang di Batu Sangkar. Itu memang sama Ustadz Dery Sulaiman atau emang kebetulan ketemu di bagaimana itu? Lebih banyak mungkin karena pergaulan ya, perkawanan, persahabatan. Saya banyak belajar juga sama Ustadz Dery Sulaiman. Oke. Ada sahabat saya juga Ustadz Farel Muhammad Rizky. Jadi saya teringat memang kami ini orang-orang Bugis memang belajar banyak dari orang-orang Minang. Oh gitu. Iya, yang mengajarkan Islam, menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan itu memang orang-orang Minang, Datuk Patimang, Oke. Tori Bandang, Datuk Sulaiman, Ya. yang menyebarkan itu kayak nyambung lagi kayaknya. Betul. Jadi kita menyambungkan apa yang sudah lama dibangun oleh nenek moyang kita. Iya. Tapi dia kan secara demografi di Sulawesi Selatan ya, Makassar gitu ya. Kasar, ya. Kan itu memang sangat kuat sekali ya. Budaya atau religi Islamnya ya. Budaya Makassarnya itu juga memang budaya perantau sehingga Iya. bukan perantau, pelaut ya. Pelaut, pedagang juga. Pedagang juga hampir mirip ya. Karena saya lihat memang orang-orang Makassar itu kan banyak di Surabaya kan. Banyak Surabaya. Ya. Banyak juga ke Ambon juga ya. Iya, Makassar juga kemana-mana ya. berlayar sampai ke Ambon sama juga Berlayar. orang-orang Sumatera. Jadi memang sebenarnya deket gitu ya. Dekat banget. Dekat Ya, banget. makanya pada saat bekerja sama Ustadz Dery di Batu Iya. Sangkar bikin masjid, waduh kita semua juga mungkin salut gitu ya karena belum punya kesempatan untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Senang Mungkin- banget saya diajak Ya, sama beliau-beliau. iya, keren sih keren. Ke musik ya. Ada dua hal sih sebenarnya di dalam catatan gue. Satu, waktu kemarin ya, ini saya juga hanya ingin menyampaikan aja ya. Waktu aksi visi itu kan bicara mengenai hak ya, hak pencipta. Di dalam hak cipta itu ada hak pencipta, Iya. tapi ada hak performer. Iya. Ini kan harusnya berjalan sejalan gitu ya. Tapi saya cuma mau ngetes, tapi silakan Iya. dijawab atau tidak. Saya melihat dan semua orang publik juga tahu bahwa ada perbedaan pendapat antara Fadly dengan Piyu ya. Iya. Ada satu band gitu ya. Iya, iya. Ya, padahal tentunya kalian juga cukup intens kan ketemu latihan apa segala macam, tapi dalam berpendapat berbeda ini. Iya, iya. Iya, iya. Itu gimana? Iya. Memang sebenarnya justru perbedaan itu yang bikin sebenarnya betul. padi itu bisa bertahan sampai hari Sampai ini sekarang ya. 28 tahun ya. Iya. Jadi sampai ya sempat saya bilang juga waktu datang di DPR, maksudnya atau kita ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, keyakinan aja berbeda kita nggak masalah, apalagi hanya pendapat Hanya aja pendapat. gitu. Tapi yang pasti kita kan satu yang saya pahami dan saya yakini kita sama-sama cari solusi yang terbaik ya. Ya, untuk Pencipta kebaikan. lagu harus dapatkan haknya dan itu haknya, namanya hak memang harus mereka dapatkan juga. Penyanyi juga bisa ditempatkan di tempat yang tepat tanpa harus judgement, biarkan hukum berjalan dengan semua orang ikut terlibat mencarikan solusi. Karena saya sempat bilang di badan keahlian DPR ya, saya bilang kami bersahabat sudah hampir 30 tahun, Pak. Bahkan 30 tahun. Jadi tolong jangan masalah ini membuat kami jadi tidak enakan satu sama lain, jadi awkward gitu satu band gara-gara hal-hal yang begini. Ya. Terus terang karena buat saya persahabatan, perkawanan, pertemanan itu jauh lebih berharga daripada itu, dan saya meyakini, wah ini menurut keyakinan saya lagi nih gitu. Menurut keyakinan saya setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan masalah kebenaran, itu setiap orang punya kebenarannya sendiri. Jadi ya yang repot kalau judgmental sebelum ada ditentukan oleh hakim atau Mahkamah Konstitusi, ya ayolah kita sama-sama saling dewasa gitu. Betul. Itu sih kalau Dan kelihatannya lu lihat nggak bahwa sekarang itu kelihatannya udah lebih calm adem, down ya. Masing-masing rasanya udah pada posisi to the max gitu. Udah maksimal. Jadi serahkan kepada pemerintah. Kita nggak tahu nih revisi undang-undang nanti seperti apa. Iya. Semua kasus-kasus baik yang bergulir di pengadilan maupun di MK itu sudah ada keputusannya masing-masing. Iya. Nah,
Sekarang tinggal pembuat undang-undang, Iya. yaitu DPR dan pemerintah itu membuat yang terbaik. Saya lihat juga LMKN sudah melakukan suatu kendali ya untuk berkaitan dengan lembaga manajemen kolektif ini, melakukan kendali LMKN untuk melakukan sesuatu ya, which is kita support aja. Iya. Saya udah nggak terlalu ngamatin lagi gitu ya, karena Iya. saya cuma Sama dengar, juga udah. saya nggak terlalu ngamatin. Dan ini berjalan udah baik gitu ya. Mudah-mudahan semua itu untuk yang terbaik. Karena tadi saya ngobrol juga sama Anang gitu ya, bahwa emang arahnya ke depan itu ya ke suatu sistem ya, suatu sistem digital yang pengambilan keputusan cepat, Iya. transparan. Jadi udah nggak lagi melalui mekanisme yang Terlalu, complicated iya, ya. betul, Semua itu complicated. semua tersentralisasi dengan sistem yang gampang yang reachable. Iya. Itu nanti akan masuk ke situ. Sehingga akhirnya mudah-mudahan outputnya itu adalah monetisasi daripada aset-aset Iya. lagu ini akan lebih bagus dan terdistribusi dengan Iya. baik. Ya. Mudah-mudahan begitu, bro. Harusnya begitu ya. Ya, Idealnya. apalagi kayak lu kan udah bermusik udah 28 tahun ya kalau lihat dari 28 tahun. Iya. dan tentunya kan udah there's no point of return. Lu akan terus menjadi Iya. musisi kan. Iya. Dan kita Insya nggak ada Allah. istilah musisi itu stop di usia berapa, benar? Iya. Musisi itu walaupun mungkin ya istilahnya gini ya udah ya, kita tidak bekerja di musik pun kita tetap akan mainkan musik Betul. gitu ya, karena jiwa kita udah ada di situ ya. Betul, betul. Satu hal nih, ini mumpung di bulan puasa, ini satu hal yang menarik juga yang gua notice itu kan di grup musik itu kan di Padi itu kan, kalian latihan berkomunikasi hari-hari juga pasti lumayan intens ya. Iya. Itu kalau bulan puasa itu mengingat yang lain tuh kalau nggak salah non muslim semuanya ya. Mas Piu dan Mas Ari yang Oh, aku pikir semuanya yang lain non muslim. Tapi Mas Rindra, Mas Yoyo dengan saya puasa. puasa. Oh, Rindra, Yoyo. Oh, Mas oke, Piu kadang-kadang ikut puasa juga. Kadang-kadang ikut puasa. Oke, juga. oke. Oke, jadi berjalan Jadi, dengan berjalan, lancar. iya. Malah ada fakta juga yang menarik waktu bikin demo pertama kali kita mau menawarkan. Jadi kita kan ngumpulin masing-masing 500.000 nih. Saya ingat tahun 97 kita ngumpulin masing-masing 500.000, terkumpul 2,5 juta, kita bawa ke studio natural namanya, dan kita rekaman bikin demo 4 lagu. Waktu itu saya malah lagi puasa, Oke. pas lagi bulan puasa, dan lagu itulah yang dibawa keliling kemana-mana Oh, untuk itu menawar, pertama kali demo Pak? termasuk Sobat di dalam Oh, lagu Sobat itu, di ya, dalam. di dalam. Ada berapa lagu waktu itu? Ada 4 lagu. Kalau nggak salah udah ada Begitu Indah juga, ada Sudahlah, ada Sobat. Itu lagunya emang bagus-bagus ya. Itu bagaimana prosesnya? Itu prosesnya apakah di tempat studio, Pak? Piu bikin sendiri ya? Enggak, jadi sebenarnya masih mungkin banyak juga yang nggak paham bahwa di Padi makan itu ya? punya tugasnya masing-masing memang. Itulah yang membuat Padi kuat. Buat saya yang kadang-kadang underrated, ya menurut saya Mas Yoyo dengan Mas Rindra. Ya. Mas Yoyo dengan Mas Rindra itu otak aransemennya Padi dari pertama Padi sampai hari ini. Dia memang istilahnya pondasinya musik Padi itu ada di mereka berdua. Di gitaran sama di drum. Yes, Mas Ari melukis, Mas Piu menciptakan lagu, banyak menulis lirik. Saya bantu untuk ngerapin melodi. Kadang saya bikin melodinya, Mas Piu bikin lirik. Dan Mas Yoyo, Mas Rindra itu semuanya valuable. Tapi buat saya senang banget ada di band ini karena punya rhythm section yang buat saya luar biasa. Ya. Bisa diajak kemana-mana, mau main musik apa aja bisa. Ya. Itu 28 tahun ya. 28. Dan tidak pernah berganti pemain kecuali vakum. Iya. Ya, jadi Rindra terus kemudian Ari segala macam dari awal. Sama ya. Gila hebat. Dan itu Teman main dari teman main jadi teman band. gue dengar lu bikin tanaman apa itu? Aquaponics itu. Aquaponics, iya. Gimana itu? Ya, aquaponics itu sebenarnya kayak kalau orang-orang di pertanian taunya mina padi ya. Pada saat sawah digenangkan, dimasukin ikan untuk dibesarkan di situ 1-2 bulan gitu. Ikannya dipanen, kotoran ikan jadi pupuknya padi. Padi, mina padi itu ya? Iya, mina padi namanya. Nah, ini kita bikin aquaponik
mengambil filosofi dari Minapadi itu, ikannya kita taruh di bawah seperti di akuarium yang ini. Jadi di dia atasnya ekosistem. tanaman. Ya. Jadi ekosistem dong ya? Yes. Ekosistem aquaponik ini. Seperti ekosistem yang di set up. Jenis ikan apa aja dan jenis tumbuhan apa aja? Tumbuhannya bebas, lebih banyak. Ada memang yang tertentu yang nggak cocok ya, kayak strawberry mungkin kurang cocok. Tapi yang lain banyak sayur-sayuran terutama. Oke. Salad dan lain-lain, kangkung dan lain-lain. Itu bisa. Dan kita bisa panen dua, udah jadi panen ikan dan panen sayuran. Dan ikannya ikan apa? bersamaan. Ikan apa? Ikannya ikan air tawar, apa aja. Tapi saya prefer ikan-ikan endemik lah. Ikan endemik, ikan Kayak nila gitu? Nila juga bisa. Saya senang ikan gurame malah. Jadi ikannya juga bisa Panen juga. dipanen juga? Iya, dapat Itu dua. di rumah apa di mana? Lu punya kebun sendiri? Di rumah, ada rumah kebun saya, istilahnya rumah kebun di Dekat sini? dekat sini, di Pondok Cabe. Ya, itu saya miara ayam petelur, ikan, dan ya aquaponik itu dengan ikan. Apa achievement-nya dari situ? Ketenangan hati sih. Kalau ditanya bagaimana tentang apa, sebenarnya lebih apa ya? Kalau bicara filosofi sudah saya senang banget karena ya namanya kita dibilang kita khilafah ya. Kita itu bukan hanya manusia yang kita kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, ada hewan, ada tanaman, sayuran yang sama-sama kita memberi kemanfaatan sama lain. Jadi kita akhirnya melihat diri kita dari ekosistem yang Dari satu besar ekosistem. lagi. Iya. Ya, ekosistem hidup di mana ada makhluk-makhluk yang saling memberi manfaatnya. Saling memberi manfaat. Iya. Bukan main. Satu hal juga yang gue ingin tanyakan untuk Fadly ke depannya ini ya, dengan lu mengambil keputusan selama ini dan emang udah proven lu udah 28 tahun bermusik, ke depannya tuh apa yang lu harapkan sebenarnya dari ekosistem musik Indonesia, dan kemudian juga mungkin juga lu lihat daripada situasi di negara kita, mungkin juga lu cerita, kalau bisa cerita, ini ada suatu tren baru bahwa musik timur itu sekarang sedang berkembang gitu ya. Apa yang lu harapkan ya dari fenomena ini gitu ya? Iya. Sebenarnya Kalau lu dari timur juga kan, dari timur Makassar, juga ya? saya, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya mudah-mudahan arahnya bisa terus berjalan gitu. Ya. Udah menurut saya kalau di ekosistem musik Indonesia ini kan musik di Jawa sudah jadi tuan rumah, Ya, dimulai dari Didi Kempot sampai generasi sekarang sampai Denny Caknan dan kawan-kawan Darboy semuanya. dan lain-lain. Darboy. Terus ke timur juga bisa muncul bintang-bintang tanpa mereka harus ke Jakarta, tapi mereka Jakarta yang membuat. Jadi ini menarik pemerataannya. Iya, jadi ini sebenarnya musik-musik urban ada di kota besar, Benardia, siapa Mahalini dan segala macam, ternyata masih ada di keliling itu musik-musik yang juga punya penonton grosir yang luar biasa. Luar biasa. Kayak teman-teman dari Nusa Tenggara itu ya, Nusa Tabola, Tenggara, Bali dan NTT, lain-lain. iya. NTT. Papua juga nanti. Papua juga ya. Sumatera sudah Dan banyak juga. Saya juga Kalimantan, berkomunikasi sih apalagi. sebenarnya, kemarin ini kan kita ada konferensi musik ya sama Giring segala macam. KMI. Ya, KMI tersebut, dan itu udah mulai bicara mengenai nggak cuma proses rekaman ya, masing-masing udah, dan belakangan ini juga ada bicara mengenai genre-genre tertentu ya, yang sekarang ini memang lagi naik daun gitu, tapi tentunya tanpa menghilangkan genre-genre yang lain ya, genre-genre yang lain supaya itu bersatu, sehingga nanti dari timur itu ternyata bisa menghidupi ekosistem. Ekosistem, betul. Kan ini supaya nggak mubazir nih. Kan saya lihat juga udah ada tuh festival-festival Move IT dan lain-lain ya. Betul. Itu ada di timur ya. Timur, dan itu penontonnya banyak gitu ya. Yang tentunya masih tetap harus dipoles ya. Artinya tetap harus disentuh sponsorship. Mengingat festival tersebut mungkin rame karena ada tapi namun mesti dipertanyakan gitu, apakah orang beli tiket?
Iya, iya. Ini kan kemampuan orang daya beli orang dan mindset gitu, mindset untuk membeli tiket sehingga mereka akhirnya menjadi suatu ekosistem sendiri dan kemudian harus menjadi ekosistem dan kemudian sponsor-sponsor korporasi besar tuh mungkin juga bisa membantu ya. Iya. Nah ini juga dilakukan di Barat. Nah saya sama teman-teman juga saya ingin sebenarnya mulai kayak podcast ini. Kenapa saya memperkenalkan Minang sedikit walaupun dari makanan ya. Iya. Dan kemudian juga dalam beberapa jam session kita setelah podcast saya biasanya tuh nyanyi gitu ya. Iya. Itu memasukkan unsur budaya Minang. Iya. Misalnya saluang, bansi, nanti juga ada talempong dan lain-lain gitu ya. Supaya akhirnya bisa tahu bahwa ini ada musik identity. Minangkabau. Jadi bagus banget itu kalau ada dari timur, ya. Kemudian di barat ini juga berkembang terus semua nih. jadi pusat pertumbuhan musik ya. Di YouTube channel saya sebutnya dari barat ke timur. Ya. Kalau mungkin di tempat Fadli dari timur ke barat. Iya. Jadi dan memang akan menyatu lagi. Akan menyatu lagi gitu. Jadi lagi, sama-sama itu melakukan suatu inisiasi, gerakan-gerakan. Dan akhirnya orang akan melihat bahwa ekosistem musik Indonesia itu sangat beragam ya. Dan beberapa lagu-lagu saya ngelihat itu ya di Sumatera Barat itu beberapa penyanyi itu baru rilis hari ini, besok udah viewernya tuh di YouTube tuh udah bisa 500.000 1 juta. Itu dia. Itu gila. Mudah-mudahan arahnya benar-benar termasuk juga kayak Tabola Bale dan lain-lain itu kan juga, Padang dengan NTT itu kan bergabung ya. Bergabung itu luar biasa. Saya mau bilang gini udah. Bahasa paling banyak di dunia kan di Nusantara Indonesia ya. Betul. Bahkan jenis alat musik paling banyak di dunia saya percaya ada di Indonesia. Ya ini mungkin saatnya kita kembali lagi ke identitas kita seperti udah bilang tadi. Banyak musisi dari berbagai macam budaya yang bisa di-fuse ke musik-musik yang ada sekarang yang bisa jadi trendy. Dalam waktu dekat, saya tuh akan rilis 1 single. Ya, sebenarnya lagu itu pop. Ya. Tapi lirik berbahasa Minang. Sabana Malu, Sabana Rindu. Ya. Itu kita kasih bahasanya bahasa Minang. Memang tidak dimasukkan unsur Minang dalam konteks instrumen ya. Tetapi attitude-nya bahwa saya menyanyikan dengan bahasa Minangkabau dan mengambil syutingnya itu pada saat saya mengambil syutingnya itu di Kelok 9, Harau dan lain-lain ya. Pada saat Sumatera Barat itu belum terjadi galodo ya, banjir longsor kemarin gitu ya. Begitu indah gitu ya. Sebenarnya itu menjadi suatu hal yang membuat bahwa musik Minang itu dalam konteks nggak cuma lagu, tapi musik, notasi dan liriknya serta dikemas dengan suatu pembuatan video klip yang baik ya. Itu akan juga menarik. Oh, ini Minangkabau nih gitu. Tapi dengan penggarapannya yang modern ya. Tanpa bermaksud untuk bahwa musik di genre di Minang itu juga jenis musik Minang itu sangat khas ya dengan penyampaian lagu yang sangat lirih yang meratok-ratok gitu ya. Itu punya chance sendiri gitu. Kalau saya melihat bahwa saya pengen coba bahwa musik Minang dalam konteks berbahasa Minang ya, itu ternyata juga bisa dibawakan dalam notasi pop biasa ya. Jadi saya sampaikan ini seperti suatu pembaharuan musik pop Minangkabau ya. Jadi lebih pop pembaharuan gitu ya. Keren banget. Mudah-mudahan itu bisa disambut gitu ya. Saya pikir juga Fadli kan juga sekarang sudah siap-siap bikin meliris. Di Makassar aja Sulawesi Selatan itu ada 4 bahasa ya, bahasa Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, ditambah bahasa-bahasa. Itu 4 suku yang istilahnya banyak penduduknya. Bikin lagu kayak gitu juga, bikin lagu juga. Sedang dalam proses buat merekam lagu-lagu itu untuk melanjutkan pewarisan lah ya, namanya legacy itu harus dilanjutkan. Betul. Jangan sampai terputus ya. Betul. Dan menyampaikan kepada Indonesia betapa kayanya Indonesia dari barat sampai ke timur ya. Jadi, thanks berat nih. Gue bisa ketemu sama lu Fadli ya. Sama-sama udah saya. Suatu figur yang mempunyai positioning sendiri di teman-teman ya.
kayak kita di grup suara itu juga kan banyak macam-macam orang ya. Tempat kita ngumpul sehingga kita bisa membuat apa aja dengan gampang. Itu dari teman-teman tuh banyak mereka tukeran opportunity. Gitu. Iya, luar biasa. Kemarin ini itu saya suara. bikin bersama Tompi sama Irma Huta Barat Yes. menggagas apa lu ikut juga ya? Ikut. Ya, menggagas 100 musisi Hill Sumatera. Dan itu Untuk- luar biasa. ya. Dalam waktu yang cepat bisa Ya. langsung Terkumpul, energinya sama ya. langsung bergerak. 17, berapa billion dan miliar dan itu sudah mulai distribusikan bekerja sama dengan Iluni UI. Thanks to Kemudian- you. Ya, thanks to teman-teman suara yang ya, lain. Mima dan Ya, Dr. dan Tompi Tompi. dan semua yang terlibat ya. Dan dari suara pun juga saya bisa misalnya menggalang atensi untuk membuat event-event seperti UI sama ITB. Iya, Itu karena teman-teman semua tuh yang tampil dari UI itu Chandra Darusman, Once, Andin semua kan ada di suara gitu. Dan teman-teman di suatu saat mungkin kita juga akan bikin event-event tersebut yang sebenarnya saya melihat antusiasme penonton ya, penonton musik dari alumni itu pada saat itu merasa mereka puas banget gitu ya. Dan memang banyak orang yang merasa yang memang kekurangan hiburan ya, karena mereka benar-benar di luar daripada anak-anak muda yang memang setiap konser nonton gitu ya. Iya. Mungkin suatu saat UI ITB itu akan coba Keren banget. ngajakin sama UNER. Kalau UNER berarti semuanya padi tuh gimana ya? Padi ya. Semua pemain padi UNER gitu ya. Kalau dari Dewa ada yang di UNER nggak ya? Ari Lasso dulu Ada di yang UNER, ya. bener. Oh, seru Ari banget Lasso di itu. UNER. Oke, kita tutup ya. Siap. Apa namanya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Masih ada berapa hari lagi gitu ya. Ya, tepuk tangan untuk Fadli. Kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di Ambo Kadri Podcast. Sabana mantap.